Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Samar Analisis Dega. Saya dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di kesempatan video kali ini saya membawakan materi mengenai desentralisasi. Nah, desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ya, yang dimaksud dengan mengurus rumah tangga sendiri, ya pemerintah daerah itu harus mampu mengelola, menggerakkan daerahnya dengan berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari demokrasi, dan tak terlepas dengan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan hadirnya desentralisasi, maka muncullah yang namanya pemerintahan daerah yang otonom. Nah, seiringnya berjalan, desentralisasi juga menurut perusahaan atau sebuah organisasi yang telah diterapkan, bahwa desentralisasi ini mampu memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, menurut Rondelli, menurut Rondelli pada tahun 1983, beliau ini mengartikan bahwa desentralisasi ini sebagai perencanaan, pembuatan keputusan-keputusan, di mana keputusan ini tidak terlepas dengan wilayah administratif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, baik itu non administratif ataupun itu tidak ada sangkut pautnya dari organisasi pemerintah. Jadi dalam artian untuk lembaga-lembaga yang tidak diketahui dari pemerintah pusat, tapi ya namanya sebuah kebijakan yang bisa membantu, atau gimana walaupun organisasi ini tidak masuk dari pemerintahan pusat, ini bukan berdasarkan pemerintahan pusat, tetapi jika ini bisa membangun, kenapa tidak? Gitu. Itu dari penjelasan para ahli oleh si Rondinelli itu menurut Rondinelli. Tapi saya setuju dengan dia. Kenapa saya setuju? Yang pertama, walaupun ini yang ditujukan sebuah perencanaan dan pembuatan keputusan, ini tidak hanya dari pemerintahan pusat aja maupun pemerintahan daerah. Ini bisa dikaitkan dengan lembaga-lembaga terkecil gitu, sebuah organisasi. Misalnya kita tahu nih di sekolah waktu masih SMA ada OSIS kagak mungkin kan OSIS ini harus pemerintah juga tahu gitu kan. Namanya juga OSIS ini jika sifatnya membantu, kenapa tidak gitu. Saya setuju sih dengan pendapat Rondinelli gitu. Nah, Rondinelli ini juga membagi 4 desentralisasi. Yang pertama itu desentralisasi administrasi, yang kedua itu desentralisasi fiskal, yang ketiga itu desentralisasi politik, yang keempat desentralisasi pasar. Nah, ini juga desentralisasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu
dekonsentrasi wewenang administrasi. Yang kedua, delegasi kepada penguasa otoriter. Yang ketiga, devolusi kepada pemerintah daerah. Yang keempat itu yang keempat kalau nggak salah yang keempat itu pemindahan fungsi dari pemerintah ke swasta. Nah, tujuan dari desentralisasi ini sendiri yaitu untuk mencegah sifat-sifat merugikan, misalnya dari keuangan. Nah, yang kedua itu dengan hadirnya desentralisasi yaitu pemerintah juga bisa melibatkan masyarakat gitu kan, agar ikut serta bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu tujuannya itu yang ketiga kalau nggak salah saya tuh ya, dengan hadirnya desentralisasi ini ya sebagai penyusun organisasi atau pembuatan organisasi. Dengan hadirnya desentralisasi maka program-program ini juga bisa terwujudkan gitu, walaupun secara tidak sepenuhnya. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ya, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya. You can kill